Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 3, yaitu membahas pendiri-pendiri imperium di Jawa. Bagian keempat. Berikut ini kita akan lihat tumbuh dan berkembangnya kerajaan Majapahit yang terkenal. Selain dua unsur baru dalam sejarah Indonesia, ketibaan orang-orang Eropa pertama dan keberhasilan pertama Islam, unsur ketiga harus ditambahkan. Dari periode ini datanglah laporan-laporan tertua tentang permukiman Cina di Kepulauan Indonesia. Tidak ada imigrasi Cina dalam arti normal kata itu. Karena kolonis pertama mungkin adalah pelaut yang terdampar. Pulau-pulau kecil di pantai Kalimantan telah ditempati kelompok-kelompok tentara Cina yang tertinggal dari ekspedisi tahun 1292, yaitu ketika Mongol menyerang Jawa. Dan sekelompok bajak laut Cina disebut-sebut pada zaman yang sama beroperasi di muara Sungai Musi, yang pernah menjadi benteng kekuatan Sriwijaya. Orang Cina kawin-mengawin dengan perempuan asli, tapi mewariskan peradaban mereka kepada anak-anak mereka, yang dengan demikian tetap berbeda dari sebagian besar orang Indonesia. Jadi, unsur-unsur yang akan memberikan kepada Indonesia aspek luar peradabannya pada abad-abad berikut, penetrasi Islam dan Cina dan Eropa sudah ada ketika periode Hindu Jawa mencapai puncak politiknya. Perkembangan terakhir peradaban Jawa pra-Islam berlangsung kurang dari seabad. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raja Wijaya dan kehilangan pengaruhnya bersamaan dengan kematian cucunya Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Jadi kejayaan Majapahit kurang dari 100 tahun. Sesudah Hayam Wuruk mengalami penurunan karena banyaknya pemberontakan. Dalam satu hal, kerajaan Majapahit berbeda dari kerajaan-kerajaan sebelumnya di Jawa. Raja Kertanegara telah memperkenalkan satu unsur baru dengan kebijakan luar negerinya yang berjangkauan jauh, dan penerus-penerusnya tidak mau melepaskan klaim penguasaan atas Indonesia yang ditetapkan oleh penguasa terakhir Singasari. Klaim itu seperti biasa terbungkus dalam bentuk semi-mitologis. Pujangga Prapanca yang mengabdi kepada cucu Wijaya menulis, ketika menggambarkan kenaikan Wijaya ke tahtanya, bahwa seluruh Jawa takluk pada pemerintahannya dan bersukacita karena perkawinan sang raja dengan keempat putri Kertanegara. Agaknya tidak mungkin putri-putri Kertanegara selamat dari bencana besar yang terjadi setelah serbuan Kediri, Jayakatwang yang mendadak itu. Tapi kita tahu bahwa Wijaya mengawini putri Sumatera, Darapetak, yang dibawa dari Melayu ketika duta-duta Kertanegara ke negeri itu merasa sudah aman untuk pulang. Satu dokumen dari tahun 1305 Masehi menyatakan bahwa
sang raja yang kini menyandang gelar seremonial Kertarajasa Jayawardhana memasuki persekutuan mistik dengan 4 putri yang mewakili 4 negeri, Bali, Malayu, Madura, dan Tanjung Pura. Tidak penting apakah Wijaya betul-betul punya kuasa atas negeri-negeri itu atau tidak. Sejak itu, penguasaan formal atas sebagian besar Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan regalia Raja-Raja Majapahit. Kenyataannya, kekuasaan real Raja-Raja pertama Majapahit sangat jauh dari klaim mereka. Di bawah Putra Wijaya, Jayanegara, yang berkuasa pada tahun 1309 Masehi sampai 1328 Masehi, dan selama pemerintahan yang mewakili keponakannya Rajasa Negara juga dinamakan Hayam Wuruk, para penguasa Majapahit yang baru berdiri itu sangat terancam oleh pemberontakan di Jawa sendiri. Beberapa penguasa besar di wilayah itu, di antaranya Wiraraja dari Madura, angkat senjata menentang keluarga penguasa Majapahit. Kekalahan mereka semua satu persatu dan pemulihan kekuasaan raja adalah hasil prestasi besar Gajah Mada, patih atau hulu balang kerajaan Majapahit. Gajah Mada adalah salah seorang tokoh paling menarik dalam sejarah Indonesia. Namanya terus hidup sebagai seorang negarawan besar yang dikatakan telah mempersatukan seluruh Indonesia di bawah satu raja. Para raton mengisahkan cerita berikut tentang peningkatan kekuasaannya. Gajah Mada, kata para raton, adalah perwira pengawal raja ketika kerajaan Majapahit dipecah belah oleh pertentangan internal dan pemberontakan. Suatu ketika, raja harus melarikan diri dari ibu kotanya. Dan tampaknya semua harapan sudah luluh ketika Gajah Mada membawa keselamatan. Dia menghancurkan pemberontakan tentara pengawal dan mengawal raja ke tempat persembunyian yang aman. Setelah itu, dia sendiri kembali ke kamp para pemberontak dan menyebarkan kabar bahwa raja sudah gugur. Setelah teliti mempelajari reaksi para tentara itu di antara pasukan pemberontak, dia menyusun revolusi balasan dan memulihkan kekuasaan sang raja. Promosi menduduki jabatan tertinggi di kerajaan itu adalah hadiahnya. Pada tahun 1331 Masehi, dia menjadi patih atau perdana menteri. Dikisahkan pada kita bahwa kerajaan itu dalam keadaan parah. Wilayah-wilayah pinggiran tidak terkuasai. Sebagian Jawa, bagian timur menolak mengakui kekuasaan raja. Terhadap pemberontak-pemberontak Jawa inilah Gajah Mada melancarkan ekspedisi militernya yang pertama. Dalam waktu singkat, dia pulang dengan kemenangan dan setelah itu mengangkat sumpah khidmat di hadapan raja bahwa dia tidak akan menikmati palapa, atau mungkin berarti bahwa dia tidak akan ambil bagian dalam ritus-ritus tantris yang diperkenalkan di masa Kertanegara, sampai semua wilayah raja terakhir Singasari berhasil dipulihkan ke kemuliaannya seperti semula. Seluruh pejabat istana menganggap sumpah itu lucu. Penulis tawarikh dan pejabat istana mengolok-ngolok menteri itu. Gajah Mada tersinggung akan penghinaan mereka. Sejak itu, keputusannya tidak terubahkan. Dia akan mengikuti jejak Kertanegara
dan mempersatukan kembali keempat negeri di luar pulau di bawah mahkota Jawa. Setelah itu, Prapanca mengisahkan bahwa pertama-tama Bali merasakan kekuatan tentara Jawa. Seorang raja baru dinaikkan di atas tahta pulau itu untuk memastikan kesetiaannya pada Majapahit. Begitu pula seorang pangeran muda Melayu yang tinggal di istana Jawa diantar pulang ke negerinya dan dinaikkan di atas tahta di sana sebagai bukti kekuasaan superior Majapahit. Sebagai Raja Aditya Warman, dia praktis memerintah sebagai Raja Merdeka dan memperluas wilayah kekuasaannya dari dataran pantai ke daerah pegunungan Minangkabau. Di sana, dia mendirikan dasar untuk perkembangan kerajaan Melayu yang baru. Jauh setelah itu, ketika penduduk pegunungan Sumatera sudah menerima Islam, mereka lebih suka melupakan asal-usul negara mereka yang bersahaja dan meramu silsilah hebat yang membuat raja-raja mereka menjadi keturunan Iskandar, Alexander Agung versi Asia. Alexander dikatakan punya 3 putra yang tentu saja tidak dikenal dalam sejarah, tapi yang dalam tradisi Minangkabau menjadi masing-masing Sultan Turki, Kaisar Cina, dan Maharaja di Raja Minangkabau. Prapanca menyelipkan dalam sair-sairnya sederet panjang negara-negara bawahan Majapahit, termasuk di sini hampir semua wilayah pantai Indonesia, Sumatera Barat, Timur, dan Utara, pantai-pantai Kalimantan bagian selatan, barat, dan utara, bagian-bagian Sulawesi dan Maluku. Disebutkan ada ekspedisi ke Sumbawa, sebelah timur Bali, dan Lombok. Pulau Timor mengirimkan upeti. Bahkan Palembang yang pernah jadi ibu kota negara terkenal Sriwijaya dikatakan takluk berhadapan dengan pasukan Jawa. Setelah perjuangan hebat kerajaan Sunda, sebelumnya Pajajaran, di Jawa bagian barat juga ditaklukkan. Kidung Sunda, roman kesatriaan Jawa, mengisahkan cerita dramatik konflik abad ke-14 ini antara Jawa Timur dan Barat. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya kita akan lihat dan dengar mengenai Kidung Sunda yang dalam sejarah disebutkan Perang Bubat dan juga kelanjutan kekuasaan Kerajaan Majapahit.